Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Valdo Maldini. Thank you. Makasih, Cing. Makasih, Cing, udah diundang. Makasih. Bah, kabarnya kok? Sehat, Cing. Alhamdulillah. Iya. Orang awak asli ya? Asli papa ibu dari Padang. Iya. Padang itu di pesisir selatan, Cing. Oke, daerah Jadi, apa namanya tuh? Itu yang jalan ke arah Bengkulu lah. Oke. Ya, jadi kami sekitar 7 jam lah dari kota Padang. Tapi kalau naik pesawat ke Bengkulu atau Tabing? Sekarang masih ke Padang. BIM namanya sekarang, Cing. Tabing itu zaman Cing Abdel kesana kayaknya. Iya. Sekarang apa namanya? Bandara Internasional Minangkabau. Iya. Lokasi udah beda, bukan di Tabing yang dulu. Bukan, Tabing tempat main bola sekarang, Cing, sama konser. Karena kan tempat road race juga, karena kan jalannya gede kan. Iya. Daripada balapan di tengah jalan kan. Iya. Dia kemudian. Iya. Ke Jakarta, apa ininya? Saya tuh merantau sejak kuliah, Cing. Oke. Jadi saya sampai SMA masih di Padang, Oke. kota Padang. Dari lahir sampai SMA di kota Padang. Waktu itu dapat kuliah di Depok. Ke UI. Jurusan? Alhamdulillah. Fisika, Cing. Oh, fisika. Jadi ilmu fisika kita. Oh. Terus habis itu ya usia 17, lulus di usia 22, itu usia tahun 2013 lah. Iya. Tapi memang waktu di kampus itu memang aktif di organisasi. BEM. Kebetulan ketua BEM UI waktu itu, 2012. Kalau Ceng Abdel sempat lihat isu rel kereta api di Pocin, nah itu kita pelakunya waktu itu. Karena pedagang digusur, nggak ada deal yang oke, ya kita bela pedagang lah. Jadi walaupun jurusan fisika, kayaknya kena di politik tuh pas nge-BEM. Oke. Jadi pas nge-BEM kan demo, advokasi orang gitu. Tapi lihat, wah ini kita nggak bisa nih kalau kita nggak pegang kekuasaan gitu. Anjay. Nah jadinya, maksudnya ya gimana, Cing? Iya. Gimana kan? Maksudnya kita Iya. mau demo sampai kapanpun, kalau kita nggak masuk ke tempat ini, ya kita inilah. Maksudnya kita tahu parpol bermasalah. Iya. Tapi suka nggak suka, solusinya juga banyak di parpol. Iya. Nah jadinya, tapi aku sempat merantau lagi, Cing, dari Depok, aku merantau ke London. Iya. Dapat kuliah lagi, ambil fisika lagi. Ambil fisika lagi. Iya. Tapi kebetulan di situ jadi ketua perhimpunan pelajar gitulah, Oke. PPI lah ya, Iya. di Inggris. Nah pulang dari situ aku langsung gabung partai. Gerindra. Partai pertama PAN. Oh, PAN. PAN, Partai Amanat Nasional. Iya. Kenapa milih PAN? Sebenarnya gini sih, Jeng, kalau aku ngelihat pertama, kenapa percaya partai? Karena menurutku instrumen demokrasi itu harus via partai. Iya. Bisa aja independen, bisa, nggak salah gitu. Tapi ibarat pemain bola nih, Cing. Kalau partai itu dia udah punya program, kita jadi pemain bola, masuk SSB. Iya. Jadi udah ada tahapan-tahapan lah untuk jadi pemain yang main ya kan. Nggak dikit juga yang dari Tarkam gitu, dari luar SSB, jadi pemain juga gitu. Nah aku memilih cara jadi partai ini karena menurutku ya suka nggak suka tadi solusinya ada di partai walaupun masalahnya ada di partai. Nah akhirnya aku kayak Masuk untuk menyelesaikan masalah partai atau untuk menyelesaikan masalah? Sebenarnya sih itu dua kerjaan yang jalannya kan paralel, Cing. Yeah. Tapi problemnya adalah kalau partainya nggak berkuasa ya susah dong perbaiki ini. Iya. Ya kan? Jadi ya untuk partai-partai yang berkuasa ya mereka punya tanggung jawab hari ini untuk beresin masalah yang dirasakan oleh orang-orang kan. Oke. Waktu masuk PAN lagi berkuasa? Waktu itu PAN masih di luar karena kan koalisinya 2004. Aku masuk 2015. Iya. 2014 kan PAN Prabowo Hatta. Oke. Kalah kan? Iya. Nah, kalah akhirnya masih oposisi. Tapi saya jujur, Cing, masuk partai itu lebih kayak faktornya nggak ideologis karena di Indonesia, Cing. Nggak ada yang beda kan? Iya, karena nggak tajam, Nggak tajam kayak di perbedaannya. Amerika kan. Iya. Di Amerika kan jelas nih, Betul. konservatif begini, Iya. kalau Republikan begini. Iya. Kalau di Indonesia kan, karena memang risetnya Cing Abdel, party ID, identitas kepartaian itu rendah. Jadi banyak orang masuk partai dengan berbagai macam cara, bukan masalah isu dan sebagainya gitu. Nah tapi kan demokrasi kita masih elektoralnya terlalu rumit ya. Jadinya partai-partai cari cara gimana menang dulu. Pas sudah menang baru dia bikin polisinya kan, kebijakannya.
Jadi waktu itu sama Pak Zul dekat kebetulan. Ya. Kebetulan Pak Zul beberapa kali ke Inggris gitu kan. Pulang-pulang ngajakin bantuin dia maju dari ketumpan. Nah, kebetulan saya tertarik kan. Ya udah Om, saya ikut gitu. Manggilnya Om masih? Sampai sekarang masih Om. Oh, oke. Karena bapaknya kawan soalnya. Iya. Jadi nggak enak juga manggil ketum atau karena udah kenal Om dari awal kan. Ya sampai saya di Mendak sekarang pun saya masih manggilnya Om. Oke. Ya, jadi menteri sekarang kan. Nah terus jalan-jalan di situ ada kesempatan untuk jadi juru bicaranya Pak Prabowo waktu Pilpres 2019. Ya di situ exercise lagi, Cing. Jadi kayak belajar ngomong, latihan tiap hari. Karena memang saya ngelihat untuk politisi-politisi muda mesti cari cara agar portofolionya itu tepat, Cing. Jadi kan menurutku ya, Cing Abdel ya, ada 4 sumber kekuasaan di politik lah. Pertama itu dengan kedekatan, proximity lah. Jadi makin dekat sama penguasa makin kuat, makin jauh makin lemah. Ada yang masuk via capital, ya bawa duit. Karena biaya politik mahal, ya kan? Ya bisa berkuasa juga tuh. Yang ketiga mungkin lewat komunitas, kerja sosial, bangun gerakan, bisa juga, banyak juga yang jadi punya kekuasaan dengan cara begitu. Atau yang keempat dengan popularitas. Nah di era sekarang, menurutku main di era popularitas ini memungkinkan, asal konten kita kuat. Walaupun nggak dekat, walaupun nggak punya modal, walaupun nggak punya komunitas. Ya idealnya kan empat-empatnya dapat. Ya. Tapi kan pada akhirnya kita harus milih salah satu untuk entry point-nya, Cing. Ya. Ya kan? Jadinya aku memilih itu. Memilih masuk lewat, ini kayaknya media sosial dan internet, konten. Ya hari ini kan lebih ngeri lagi, Cing Abdel. Orang nggak peduli itu orangnya siapa, tapi apa isi kepalanya kan. Ya. Nah kan itu yang jadi tantangan menurutku untuk orang-orang yang pengen main di konten. Untuk politisi terutama ya. Nah, karena banyak orang bilang politisi ini nggak ada isinya gitu. Tapi mungkin secara konten nggak main di situ dia lebih main di capital. Proximity atau mungkin kerja sosial basis gitu, Cing. Nah jadinya aku memilih jalan itu sampai hari ini gitu. Sampai hari ini aku ya mungkin agak nggak perlu soan-soan terlalu banyak gitu, tapi ya fokus aja sama ngebangun konten, diri, isi, kapasitas, latihan ngomong, latihan debat. Tapi kalau di Indonesia paling efektif punya yang mana tuh? Efektif empat-empatnya punya, Cing. Udahlah dekat bisa, ada sumber daya uang juga, bangun basis juga, dan populer juga. Ada tuh orang yang kayak gitu? Yang jadi sekarang rata-rata kayak gitu, Cing. Yang jadi sekarang rata-rata kayak gitu. Mereka punya empat-empatnya gitu, menurutku. Karena misal bicara menteri nggak punya empat-empatnya agak sulit karena rata-rata punya gitu. Tapi kan mungkin popularitas ini nggak semua orang yang pengen tap in, Cing. Yang pengen masuk karena kan risikonya gede kalau nggak latihan gitu, nggak bikin konten, nggak fokus gitu. Jadi ya aku jujur aja nggak pengen nyebut diriku politisi muda sih. Lebih senang bilang diri kita politisi baru gitu. Jadi baru berpolitik gitu, tapi caranya baru gitu. Kalau muda kan kadang-kadang, mohon maaf ya Cing Abdel mungkin lebih mudah dibandingkan teman-teman saya cara berpikirnya gitu. Karena ini nggak soal usia aja nih, tapi soal keberpihakannya kan. Dan nggak dikit juga kawan-kawanku yang seusiaku lebih tua cara berpikirnya daripada Cing Abdel gitu loh. Jadi ya politisi baru aja. Tapi katanya kalau kita udah nyemplung ke dalam situ kayaknya sulit lah. Malah kita akan ke seret-seret. Iya kalau menurutku agak naif aja kalau orang bilang dia di politik dia bersih gitu. Maksudku kita akan masuk ke tempat di mana di situ banyak kotoran. Iya, suka nggak suka. Iya kan, Cing. Jadi ya udah gitu loh. Tapi kan yang paling penting nggak ada bukti, nggak ada apa-apa, kita nggak melakukan itu. Tuduhan orang wajar lah. Kita kan nggak bisa nahan orang nuduh, Cing. Iya. Emang kita siapa? Tapi kalau untuk bersih bisa nggak? Bisa sekali. Dan banyak yang lo kenal bersih? Banyak, Cing. Banyak. Maksudnya orang-orang yang memang hidup dengan biasa aja, sederhana gitu. Ya memang sih tantangannya menurutku di lifestyle sih, Cing. Perubahan lifestyle itu sangat memungkinkan terjadi ada perubahan kekuasaan. Yang aku lihat ya. Jadi mungkin gaya hidup berubah, tongkrongan berubah, habis itu life spending berubah. Nah, itu yang bikin beberapa tuh terperangkap aku lihat. Jadinya ya bener lah banyak tokoh-tokoh besar bangsa kita bilang sederhana gitu ya. Emang ya itu challenge-nya di situ gimana, Cing, kita ngelihat sumber daya banyak. Kan menggoda lah, Cing Abdel gitu. Maksudnya manusiawi lah gitu kan. Tapi kan ya kesadaran politisi untuk terus ya hati-hati, sederhana,
Dan ya udah, orang ngomong begitu kita nggak bisa larang kan, demokrasi. Ya. Orang bebas, ya kan? Ya dijawab dengan kerja aja, Cing Abdel. Oke, sekarang PSI. Ya, kebetulan PSI pindah. Aku pindah 2019. Kenapa ke PSI? Katanya harus yang berkuasa. Iya, waktu itu PSI kan mau berkuasa jangan-jangan. Bahkan bagian dari kekuasaan. Ya. Enggak, tapi lebih ke ini sih, Cing Abdel. Aku lebih kayak waktu itu PSI memang mengajak untuk maju jadi gubernur Sumatera Barat. Oke. 2019. Tapi sayangnya usiaku kurang 1 hari. Hah? Jadi kalau jadi gubernur di Indonesia, Cing Ada Abdel, usia minimal? Minimal 30 tahun. Oke. Saya itu pas dalam hari pendaftaran ada tanggal 8 Juli, saya lahirnya tanggal 9 Juli, Cing. Jadi 9 Juli itu kan, saya lahir 9 Juli 90. Pendaftaran itu 8 Juli 2019. Ya. Kurang Cukup jadi. umur aku, kurang sehari. Tapi udahlah, ya kan, udah keburu pindah, kita lupa baca aturannya. Dan apa ya, waktu itu memang PSI kayak ya partai itu kan melahirkan tokoh ya. Ngirim orang jadi gubernur, ngirim orang jadi bupati, anggota dewan gitu. Nah, PSI ngasih kesempatan itu. Waktu itu PAN masih belum gitu. Jadinya aku mohon izin dengan baik-baik ke Pak Zul, Pak izin ya saya pindah ke PSI, saya bilang. Saya pengen coba ikhtiar ini gitu. Tapi ya nggak jadi maju. Ya, tapi kurang sehari gitu, ya udahlah gitu loh kan. Emang agak konyol sih. Tapi kan seperti yang lo bilang tadi, di Indonesia partai secara ideologi tidak terlalu ada benang dinding pemisahnya gitu. Betul. Jadi PAN sama PSI pun masih ada irisannya. Iya. Beda gimmick-gimmicknya aja. Bedanya mungkin target. Jadi dibagi nasionalis, tengah Islam. Ya. Taruhlah Islam ini ada PAN, PKB, PKS, P3. Tengah ini ada Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat. Yang nasionalis PDIP. Ada PDIP, ada PSI. Jadi ya ini soal pembagian market aja sih, nggak seideologis itu. Misalnya, ini aku ngebayangin ya, kalau misalnya PSI nih pengen mendukung isu lingkungan misalnya. Misalnya kalau dia punya DPRD di DKI, dia pasti akan dorong banyak jalur sepeda, banyak pohon. Nah, kadernya atau anggota DPRD-nya ke kantor itu naik sepeda. Jadi kan inline tuh, pikirannya, peraturannya, sama dia beraktivitas. Gitu. Nah itu yang memang nggak jadi tantangan ya untuk partai politik. Termasuk ini kritik ke partai kita juga gitu loh. Maksudnya hal itu memang kita belum terlalu terbiasa kalau kita bandingin sama tokoh bangsa kita kan kenceng-kenceng, Cing. Soekarno gini, Syahrir begitu, Hatta begini. Tapi pulang-pulang habis rapat pukul-pukulan naik sepeda bareng gitu. Nah kita kan agak susah sekarang kayak gitu. Itu yang jadi tantangan ya menurutku ya. Ya kalau waktu lo lagi kuliah, lo lebih ke mana? Saya tuh lebih kalau di politik kampus kan biasanya geng musola, geng kantin kan. Geng rohis sama geng kafe lah. Geng kantin, Cing. Nanti kena, Cing. Tolong itu diperbaiki, Bos. Nah, jadinya aku jujur, Cing ya. Aku jujur dekat sama teman-teman musola gitu. Tapi tetap main futsal gitu loh. Nah, jadi memang kalau di Depok memang penguasanya itu geng musola waktu itu. Nah, tapi ya aku gabung ke geng musola belajar baca Quran dengan benar aja nih. Sama sholatnya biar on time kan. Nah, biar jalan lah. Ya walaupun banyak di antara teman-teman tuh kan gabungnya pada akhirnya ke PKS gitu. Tapi aku nggak ke PKS kan. Jadi ya tetap dididik, tapi menjalankan hal-hal baik, tapi mungkin untuk partai mungkin nggak ke situ gitu. Ini kan pilihan ya, ini termasuk hobi kalau menurut gue, berorganisasi itu adalah hobi. Betul. Bahkan politik itu juga hobi. Karena kalau kita tidak punya bakat di situ nggak bisa masuk. Benar. Harus ada bakat. Harus punya passion juga. Harus ada bakat. Meeting yang lama. Ya, kadang-kadang muter-muter. Hasilnya juga nggak jelas. Betul. Diatur sama orang di belakang. Benar, iya. Tapi politik di kampus, kayak gue di FISIP. Anak-anak FISIP itu lumayan vokal lah sama isu-isu politik. Yang mereka kuliahnya itu sih. Betul. Tapi pada saat pemilihan senat berantem juga, gue bilang lo di senat aja berantem, apa gimana mau ngurusin negara gitu. Nah itu gimana sih ininya, transisinya lah supaya politik di ini keras banget kalau menurut gue di kampus. Iya. Sedangkan di
Dan rata-rata yang berantem di kampus ini, nanti dia berantem di Senayan tuh. Padahal kan politik itu kompromi. Iya, kadang-kadang kan cara berkomprominya ya, Cing, ya menurut aku ya. Iya. Ya kan, karena kan targetnya mungkin beda, kepentingannya beda, negosiatornya mungkin nggak ketemu, lobbynya mungkin nggak jalan gitu. Nah di Indonesia kan jadi lobbyis nggak boleh, Cing. Beda sama Amerika kan. Amerika itu perusahaan gede punya lobbyis, partai punya lobbyis. Ketika deadlock lobbyisnya jalan. Betul. Nah kalau di kita kan ada proses lobby di DPR, ada nih. Misalnya fraksi PKS agak nggak kena nih soal RKUHP yang baru nih. Ada proses negosiasi itu. Tapi kan kadang-kadang kita ngelihat di DPR itu kolektif kolegial, Cing. Jadi ya nggak bisa satu orang jadi anggota DPR itu dia sendiri gitu. Dia harus ikut fraksinya. Fraksinya ikut kadang-kadang koalisinya. Nah di situ memang sistem kita ini agak cukup rumit menurutku, Cing Abdel. Sistem demokrasi ini? Iya, demokrasi di Indonesia itu bahkan pemilu kita dibilang rumit sekali gitu kan. Dibandingkan pemilu di negara lain yang demokratis ya. Nah jadinya kerumitan ini memang perlu diakalin oleh partai-partai politik, ya termasuk partai baru kayak kita, untuk terus bisa ketemu nih. Misalnya kita mungkin nitipin isu ke orang gitu, bahkan nggak via kita yang ngomong gitu. Nah ini tergantung nih gamenya partainya maunya gimana, mau ngambil semuanya atau mau kebijakannya kecapean gitu, capai gitu loh. Iya. Nah jadi memang konflik-konflik yang terjadi di kampus dan rata-rata memang gitu, Cing Abdel. Orang yang jadi pejabat di kampus kan rata-rata cita-citanya jadi pejabat di negara kan. Betul, gitu. Nah tapi walaupun sekarang nggak semuanya ya, maksudku ya banyak juga dari pengusaha, dari PNS, pensiunan, militer dan sebagainya gitu. Tapi nggak akan jauh beda lah. Aku yakin kalau aktivis masuk politik, pasti approach-nya. Ini kita ngomong approach ya, Cing Abdel ya. Beda sama yang 4 tadi nih. Approach aktivis pasti selalu menggalang dukungan. Karena kan kita ngumpulin masa demo, Cing. Ya kan? Kalau approach-nya pengusaha, kalau masuk politik pasti efektif efisien, ya kan? Karena dia kan terbiasa dengan sumber daya dikit, untung gede. Nah kalau approach-nya mantan PNS misalnya ya, pasti mengadministrasi kebijakan. Gamenya di situ. Jadi Cing Abdel misalnya hari ini di konten kreator gitu, pasti approach-nya menggalang dukungan, dulu aktivis juga, makin rame orang yang dukung makin bagus gitu. Tapi kan ya pada akhirnya aku bisa bilang background kita menentukan bagaimana cara kita berpolitik. Jadi latar belakang kita dulu akan nentuin gimana. Sampai hari ini aku masih pakai aktivis punya style gitu. Galang dukungan aja ya? Galang dukungan. Bisa berubah pasti. Tiba-tiba jadi pengusaha, sudahlah galang dukungan efektif efisien. Ya kan? Ditempel sama temen nanti jagoan dari PNS misalnya. Pasti jago mengadministrasi kebijakan. Sekarang di Setnek? Yes. Tugas sebagai? Staf khusus Mensesnek, bidang komunikasi dan media. Staf khusus juru bicara lah. Udah tua-tua, biasanya masih muda banget udah jadi. Iya nggak tahu kenapa ya. Siapa yang minta? Pak Pratik langsung. Pak Pratik langsung? Iya via Pak Presiden dan Pak Pratik lah. Karena mungkin waktu itu ya inilah Cing, menurutku karena 2019 lah. Ini aku juga pesan nih teman-teman yang muda-mudi ya. Pemilu itu kayak World Cup. Maksudnya? Semua orang nonton. Jadi kalau pengen jadi politisi, anggaplah timeline hidup kita tuh per 5 tahun, per pemilu. Jadi kalau kita bisa ikutan di World Cup, kayak beberapa pemain-pemain baru nih, kayak siapa ya? Mungkin yang dilewatin Messi semalam lah. Ya kan dapat tempat banget tuh, tiba-tiba dilepeh sama Messi, selesai gitu. Tapi kan ada orang-orang yang memang ketika dapat sorotan, dia berusaha maksimal sehingga dia punya portofolio. Nah kan apesnya saya itu kan waktu 2019 itu kalah, Cing. Pileg kalah. Saya di Kabupaten Bogor nyalek kalah. Pilpres yang saya dukung juga kalah gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus bertahan dengan kemampuan untuk ngomong gitu. Bicara, debat gitu. Dan waktu itu ngonten bahkan, Cing. Konten gitu. Aku tetap konten, kalah tetap konten. Karena orang yang menang aja hilang, Cing. Apalagi orang yang kalah. Maksud gue, kau bisa ya? Maksudnya, kalau lo mencarinya dukungan dengan konten. Sedangkan yang tersebar selama ini lo pileg di sini kalah, di situ kalah. Kok bisa diambil orang yang kalah untuk ada di lo? Nah, lo deketin
orang-orang itunya gimana gitu. Dan nggak relate loh, Cing. Maksudku, aku mohon maaf ya, Cing ya. Iya. Asal Sumatera Iya. Barat. Tidak mendukung Pak Jokowi. Iya. Tidak GMNI. Iya. Tidak juga Gajah Mada misalnya. Iya. Depok bahkan. Ya, berarti ada ruang untuk orang-orang yang punya keyakinan kali ya. Dan latihan. Orang-orang yang latihan ada tempat. Iya, harus Karena ada kebutuhan untuk orang-orang ya mungkin ketika itu PR-nya lagi krisis kan. Kebetulan kan saya mainnya di krisis. Iya, iya. Waktu Pak Prabowo krisis, kita maju. Iya. Nah waktu itu mungkin ada krisis di PR-nya Istana, ya kita masuk gitu. Jadi mungkin portofolio itu kayaknya. Iya, itu portofolio lo kalah. Ya nggak tahu. Kok Tapi bisa kan partai ya? aku partai pemenang nih, PSI. Oh, setelah pindah nih? Iya, kan aku diambil setelah PSI, bukan PAN. Oh, setelah Saya kan PSI. pindah 2019. Oke. Diangkat 2021, udah jadi kader PSI. Oh. Jadi masuk akal dah. Masuk akal sih itunya. Nah. Iya, iya. Cuman maksudnya kalau lo bilang lo jualan lo adalah konten atau popularitas bisa dibilang ya, karena itu berjalan beriringan. Konten lo bagus ya popularitas lo semakin tinggi. Tapi kan kemarin itu yang memang yang gua aja lihat ya pileg kalah segala macam kalah gitu. Lo ngeyakinin orang-orang pejabat-pejabat ini gimana? Saya Oke, gue kalah tapi gue punya kemampuan ini gitu. Gini deh, Cing. Aku nggak ngomong aku beruntung. Tapi aku bekerja keras untuk ini. Iya, iya. Betul. Gua pasti. latihan Pasti betul itu. tiap hari, ngonten sana sini, terus juga ngebela, ya kan udah di PSI kan? Iya. Ngebela presiden Iya. di media sosial gitu. Iya. Terus juga dalam derajat tertentu karena PSI partai gua agak kritis oposisi ke Pak Anies, main juga gitu. Jadi memang berupaya, Cing. Nggak bisa tiba-tiba guduk-guduk dikasih gitu. Maksudnya gue kan pindah 2019. Iya. Ke Sumbar 2020. Iya. Nggak jadi maju nih. Iya. Ya kan? Kan kosong nih 2020 ke 2021. Gue tetap konten. Ke Cokro TV, ke Asumsi, di konten pribadi gitu. Nah, posisi lo lagi di mana? Lagi di luar. Di Jakarta itu. Jakarta. Maksud gue secara politis lo ada di mana? Mendukung Pak Jokowi dong. Karena kan udah pindah. Padahal 2019 lo adalah lawan. Lawan. Karena nggak pernah nyerang personalnya, Bos. Misal gue dulu kritik dia soal terlalu fokus ke infrastruktur nih. Tapi produksinya nggak pernah diurus. Saya bilang gitu kan, sering banget tuh. Saya dibully gara-gara itu. Tapi kan pada akhirnya Pak Jokowi ngasih jawaban dengan melakukan hilirisasi nikel soalnya. Iya. Jadi memang saya serang tuh kebijakannya. Aku nggak pernah nyerang personal maksudnya. Nah kalau kami ngelihat politik itu kan politisi ya jangan nyerang personal gitu. Karena kan gimana pun dia tetap mitra kita di dunia politik gitu. Ini cuman perbedaan posisi aja. Dan menurutku banyak orang yang kritik juga. Lu kan dulu mengkritik. Kok hari ini lu mendukung? Ya pilpresnya udah selesai. Emang mau tinju terus? Kalau saya sih kalau tinju terus saya nggak mau gitu. Karena kan kalau kami politisi pemilu udah selesai ya udah. Yang menang silahkan pimpin bangsa ini gitu. Ya kita tunggu 5 tahun lagi gitu. Iya. Ya kan kayak gitu skema yang adil gitu. Tapi kalau seandainya ada yang mau bertinju terus ya silahkan, saya nggak mau ikutan. Ada sih orang yang kayak gitu ya. Ya saya nggak mau ikutan. Nggak boleh disalahin juga, Cing. Karena itu kan pilihan dia. Ya kan, kita kan nggak di posisi boleh menghakimi orang nih hari ini. Iya, iya. Ya jadinya aku kayak ya udahlah gitu. Tapi ada kan lo tahu bahwa itu ada dan Oh banyak. Di saat banyak orang yang bilang Pak Jokowi bagus ya ada juga yang teriak Pak Jokowi harus turun tiap hari kan. Iya. Ada gitu. Dan itu demokrasi, Cing. Gimana? Nggak boleh kita. Yang penting nggak ada kebijakan yang merugikan mereka. Kan negara harus adil. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kayak gitu aja kita melihatnya. Jadi kalau dibilang kutu loncat segala macam itu udah biasa. Ya daripada jadi kutu busuk. Ya kan? Jadi ya pada akhirnya ini pilihan sih, Cing. Pilihan gitu loh. Pilihan kita. Dan ya mungkin menyebalkan bagi sebagian orang gitu. Ya banyak malah. Banyak yang udah ngantri ini itu gitu. Tapi ya mau nggak mau sih ya politik memang begitu. Ya banyak orang yang sebel. Kalau pengen dipuji-puji sih aku kira jangan masuk politik deh. Ya, maksudnya ini tempat di mana kita harus siap untuk mohon maaf ya, kata-katain,
dikritik, dijelek-jelekin gitu. Ya nggak, ya emang begini gitu. Kalau kita dipuji aneh sih, Cing, maksudku. Kalau pengen kejar pujian mah jangan jadi politisi. Ya. Mohon maaf, mungkin jadi kayak Cing Abdel gitu, atau artis gitu misalnya kan. Mungkin bisa gitu. Tapi kalau politik kita harus siap. Dan nah ini juga kalau seandainya orang ngerasa, oh gue nggak ada musuh di politik, semuanya teman gue gitu. Ya, gue nggak punya musuh di politik, bisa jadi nggak punya teman. Jadi orang-orang politik harus terbiasa untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya. Iya, tidak sejalan lah ya. Yang tidak sejalan. Bahkan kadang-kadang ada menyerang pribadi segala macam. Iya, banyak, Cing, teman-temanku mah yang perempuan kasihan. Dibahas ABCD yang nggak relevan lah gitu. Tapi ya dia tahan aja gitu. Udah konsekuensinya. Apalagi di posisi publik kayak sekarang. Masa nggak mau dikritik? Ya kan? Ya wajar lah dikritik. Tapi kalau hitungan staf khusus menteri, lo paling muda ya? Kayaknya sih, Cing. Sekretaris negara lo. Segala macam negara. Istana kan? Istana ya? Istana, Cing. Ya jujur aja, Cing Abdel ya. Aku ngelihat kayak aku lagi belajar lah. Magang ya bahkan ya. Ngelihat magangnya bisa jadi. Iya, ngelihat ternyata yang jadi pelajaran yang ini dibilang sama ini ya, senior. Lu akan ketemu banyak orang penting, lu akan lihat banyak orang penting, lu akan berinteraksi dengan banyak orang penting, tapi yang perlu lu catat, lu bukan salah satunya. Bukan orang penting. Iya, jadi ya aku kayak, oh ya ternyata menteri itu kalau makan begini gitu. Presiden kalau buka pintu begitu gitu loh. Iya. Saya cukup ya beruntung lah, Cing, ngelihat hal ini di usia segini. Ya mudah-mudahan masih bisa bertahan terus. Iya. Di PSI jadi apa nanti? Sekarang sih nonaktif lah. Caleg di 2024? Tergantung pilihan. Ya kalau kami di partai ini kan prajurit, Cing. Disuruh maju-maju, disuruh parkir-parkir gitu. Kalau saya kayak gitu ngelihat partai. Karena kan tergantung kebutuhan partai. Ya walaupun PSI mungkin masih butuh banyak orang gitu ya. Iya. Tapi ya kalau saya sih tergantung arahan pimpinan aja lah. Karena kan kalau menurutku, kalau politisi memang tujuan terbesarnya itu adalah mimpin partai. Kalau di sekarang gue lihat dengan track record lo sama track record Giring, harusnya lo yang jadi ketua. Enggak, kalau kita dukung Bang Giring terus. Kenapa? Ya karena kita menghormati proses demokrasi di partai. Jadi kalau di PSI kan 5 tahun 5 tahun. Iya. Bang Giring udah tahun ke-3 nih. Ya kita dukung terus gitu. Nah, masalah akan dikasih atau enggak, atau nanti ikut kontes atau enggak, ya nantilah, Cing. Belum waktunya gitu. Jadi ya Bang Giring ya, terlepas dari banyakan kritikan yang masuk ke dia gitu. Ya saya melihat dia orang yang ya terlepas dari kekurangannya gitu. Dia termasuk orang yang berani ngambil resiko berpolitik. Rockstar. Ya, band gede, fansnya banyak, ya kan? Bisa pokoknya legend lah di dunia industri dia gitu. Tapi dia banting setir untuk berpolitik. Banyak yang dia bakar itu menurut aku. Aku menghormati dia untuk itu. Dan itu butuh keberanian besar. Oh iya, yang diambil sama dia resikonya nggak kecil ya. Ya, jadi ya hormatlah saya sama Bang Giring gitu. Terlepas dari banyak kritikan atau kadang-kadang saya juga gimana ya maksudnya ya gitu loh. Tapi udah gitu loh. Kadang kan di politik ini nggak semuanya sesuai kita pengen punya mau. Ya kan, kalau pimpinan maunya A ya udah gitu loh. Pimpinan maunya B, siap. Ya kan? Harus baris. Mau nggak mau, Cing. Ya terus gimana caranya yang lu bilang kalau kita mau ngerubah sesuatu kita harus masuk ke partai politik. Kalau begitu sampai di partai politik. Nah, banyak yang nanya kayak gini ke aku. Nah, aku bilang, lu yang kayak gini, saya bilang, butuh waktu. Saya bilang. Nah, kalau lu mau tahu jawabannya, lu coba ngomong sama waktu. Kasih gua waktu gitu loh. Karena ini butuh proses. Iya, 32 tahun, Bos, masih. Ya menurutku aku udah tua sih. Aku nggak pengen bilang aku udah masih muda lagi gitu. Nah, sudah masuk ke fase selanjutnya nih. Jadinya ya kasih waktu lah 5-10 tahun lagi lah. Untuk merubah ya, budaya yang sekarang. Ya at least di partai kita dulu lah setidaknya. Mudah-mudahan. Kan partai muda PSI. Kok masih? Ya kan anak muda kan kurang pengalaman juga, Cing.
nggak semuanya yang mateng. Makanya orang-orang yang teman-temannya Cing Abdel kalau mau masuk PSI bagus sekali. Jadi orang-orang syaratnya apa sih? Daftar. Ya, maksudnya ininya. Nggak banyak syaratnya PSI. Umur? Nggak ada batasan umur lagi. Lah, dulu ada batasan maksimal. umur. Dulu ada batasan umur dan tidak boleh berpartai di partai lain. Kalau sekarang udah dibuka. Iya. Saya eksperimen pertama dari orang partai lain jadi kader PSI. Oke, usia udah boleh juga udah sekarang? Udah boleh PSI udah. Bukan boleh. partai anak muda lagi dong? Partai orang yang berjiwa muda? Lagi-lagi. Muda dan tua kan bukan usia. Betul. Tapi keberpihakan. Maksudnya keberpihakan tuh gimana? Iya, dia misalnya masa nih. orang muda emang... Gini, apakah anak muda pro sama anak muda lain dapat rumah dengan layak? Oke. Iya kan? Bisa jadi enggak gitu loh. Oke. Tapi bisa jadi itu dipikirin sama orang-orang yang udah pengalaman di dunia properti, masuk ke PSI, dia tahu gimana financingnya bank, sehingga dia bisa bikin rumah-rumah murah untuk orang-orang anak muda Anak gitu. muda, ya. Kan gitu, Cing. Nah, masalahnya kadang-kadang yang di sini mungkin ngerti, tapi eksekusinya, bentuk programnya, peraturannya kayak apa, Ya, dealnya sama keuangan gimana. Nah, itu kan butuh pengalaman. Oke. Makanya tetap mix, harus gabung, nggak bisa. Jadi muda dan tua itu bukan usia, Tapi keberpihakan. keberpihakan. PSI berpihak kepada anak-anak muda. Iya dong. Gitu maksudnya? Iya dong. Walaupun ada talent yang usianya mungkin senior gitu. Iya. Iya. Tapi lo harus berpihak kepada yang muda. Ya muda tua sama aja. Harus berpihak ke semua lah. Mayoritas ya anak muda. Tetap brosis juga. Iya. Pak Prabowo jadi menteri, menurut lo hal yang biasa nggak sih dalam sebuah demokrasi? Udah ada contohnya belum di negara lain? Kayaknya nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin lebih Ya, yang lo tahu lah. jarang lah ya, jarang lah. Tapi ya itu juga kadang-kadang. Dulu tarung alasannya demi bangsa dan negara kan. Pas gabung juga itu alasannya gitu loh. Jadi dalam hati gue, ngapain tarung lu kemarin? Sama kayak gue juga, itu juga terjadi di gue gitu loh. Tapi kan gini, Cing, capresnya jadi menteri, Ya. cawapresnya jadi menteri. Ya. Dua-duanya pengen ke istana tuh, cawapres dan capresnya. Tapi alhamdulillah jubirnya yang kerja di sana. Ya kan? Iya. Iya, mau nggak mau, Cing, gitu kan? Ya Iya, kita iya. ngeliat, wah, ya kan pemilu udah selesai. Iya, pemilu selesai. Maksudnya ini kan presiden yang buruk. Ya, jadi kalau membuat orang jadi buat apa Menurut sih? aku ya Pak Prabowo dulu kan kebetulan saya di jubirnya. Ketika dia bicara dulu pengen nge-challenge Pak Jokowi soal kebocoran anggaran, ya kita bisa kritik dia kalau seandainya anggaran di Kemhan bocor. Iya. Iya kan? Jadi kan kita ngeliat idenya, bukan personanya lagi. Karena kecil agak susah kita, Cing, kalau seandainya mainnya di persona gitu. Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, ya kan? Dia punya banyak bupati, punya banyak wali kota, gubernur. Ya, beliau ya harus membuktikan dia pengen kemandirian pangan. Dikasih sama Pak Jokowi, coba urus food estate misalnya. Ya kan? Kan lagi kita diakomodir gitu loh. Sandi bicara soal ekonomi kreatif, misalkan dulu lapangan kerja, dikasih kesempatan, silakan Pak Sandi kerjakan, ya kan? Jadi kan idenya deliver. Iya, kalau itunya sih. Iya, suka nggak suka, Cing. Iya, pada akhirnya kan kalau kita ngelihatnya persona, jadinya kita agak terjebak dari posisi-posisinya. Tapi kalau kita lihat isi kepalanya, bisa jadi ini jadi masuk akal gitu loh. Iya sih, tinggal dicari ininya aja, pembenarannya. Enggak pembenaran. Ya sama yang lo bilang tadi, nge-challenge Pak Jokowi demi bangsa dan negara. Masuk di kabinet Jokowi juga demi bangsa dan negara, siapa yang mau ngelarang? Iya. Tapi tapi waktu itu konteksnya mungkin lagi polarisasi, Cing. Oke. Ya ada agak tajam sih waktu itu. Tapi nggak ngaruh juga. Begitu masuk kabinet, ya polarisasi ya terjadi ya tetap seperti itu. Ya tetap, tapi setidaknya kan agak apa ya? Kalau dari survei-survei, Cing Abdel. Ya. Jadi 15 di sebelah sini yang hardcore dukung presiden. 15 di sebelah sini yang hardcore juga nggak suka sama presiden gitu. Jadi ada 70 di tengah nih. Okay. Nah, inilah orang-orang yang mungkin yang penonton Cing Abdel atau Cing Abdel gitu yang mungkin dulu dukung Pak Presiden Jokowi gitu. Tapi kalau ada yang nggak puas, kritik gitu loh. Orang-orang rasional gitu. Oke. Jadi
masa itu tetap ada gitu, tapi ini berkurang daripada ini 30 40 Cing. Ya. Berat kita. Berat, benar. Ya, bisa kita lihat ini tercapture dari tercapture dari survei kepuasannya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu angkanya kan kepuasannya 75, 73. Ya berarti 25 inilah yang tidak puas. Dari 25 ini 13-nya hardcore nggak puas. 12 lagi itu mungkin kecewa gitu. Nah gitu. Ya. Jadi memang aku lihat ya dari 25 ini mungkin isinya partai yang di luar nih, Demokrat, PKS. Nah sekarang Nasdem juga ikut kan. Ya. Nah jadinya ya itulah angka-angkanya. Sebenarnya bisa dihitung semua sih, Cing. 75% puas. Bahkan itu dijadikan acuan supaya jadi 3 periode. Nah, yang ngomong bukan saya, Cing Abdel tanya mereka aja, undang ke sini. Ada beberapa tuh. Ini saya kasih nomor handphonenya nih kalau mau. Cari aman. Survei di rumah sendiri. Enggak lah, itu di poltreking, di SMRC. Gitu. Iya. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Iyalah, mereka udah puluhan tahun nge-survei, nggak mungkin lah. Kalau lo secara pribadi setuju gak 3 periode? Siapa? Aku? Aku mulai berpikir soal gini deh, Cing Abdel ya. Kita itu punya presidensial. Ya. Di presidensial ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya kan? Itu satu. Kita menganut trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Menurutku nggak cukup satu orang Jokowi aja di eksekutif. Mesti ada Jokowi lain di legislatif, mesti ada orang kayak Jokowi lain lagi di yudikatif. Biar paralel nih. Nah, tapi kan sekarang kita menghadapi tantangan yang nggak mudah gitu. Kita akan transisi nih. Makanya isu ini kalau transisi dari apa sih? Kita transisi mulu udah nggak kelar-kelar. Nggak, transisi dari ini kalau menurutku ya. Ini presiden ini kerja jago. Makanya dia nggak pernah dikritik soal kerjanya kan. Dia lebih sering dikritik soal apa? Gimmick-gimmicknya lah. Hal-hal yang mungkin politik. Yang dan dia ini juga lah hebatnya presiden ini. Jadi kok kayak kesel gitu presiden kita hebat. Enggak, karena gini, Cing. Aku kan ngelihat ya, template-nya orang itu berkuasa di Indonesia dia harus punya partai. Ini enggak. Orang ini bukan ketua umum partai. Template-nya lagi harus punya capital banyak. Ini enggak terlalu juga. Gitu kan? Jadi kan ada kemungkinan orang-orang alternatif kayak kami lah, ya kan? Kayak saya, mungkin adik-adik itu ya kalau Cing Abdel lihat sekarang tren partai deh, semuanya family, ya kan? Kecuali Golkar lah yang udah IPO lah, udah melantai di bursa. Tapi banyak oligarki family juga kan, ya kan? Masih ada family ini, family itu, family ini, kan trennya family. Nah jadinya ada orang yang berhasil menjadi orang paling berkuasa di Republik ini tanpa jadi ketua partai, tanpa punya capital atau apa gitu. Nah aku ngelihat ini kejadian yang nggak lazim. Dan itu membenarkan untuk 3 periode? Enggak. Aku nggak ngomongin membenarkan gitu. Tapi kita mungkin harus cari ya orang-orang kayak gini lagi gitu loh. Orang-orang yang kita harus punya desain politik yang bisa bikin orang-orang yang mohon maaf Cing ya nggak punya sumber daya banyak untuk mengelola partai itu bisa jadi yang terbaik gitu loh. Nah itu kan jadi pertanyaan. Maksudku kalau kita mau ngelihatnya lebih dari persona ya, tapi kita ngelihat presidensi gitu. Sebuah kepresidenan itu harus talent terbaik yang ngisi gitu. Sebenarnya masih sempat nggak? Apa tuh? Untuk merubah aturan menjadi 3 periode dengan timeline sekarang. Kalau politik, Cik Abdel tahu sendiri. Politik apa yang nggak bisa di politik? Cik Abdel tahu sendiri kan. Kalau seandainya elitnya udah sama pikirannya, makanya kadang-kadang kan kita lebih senang elit ini nggak sama nih. Kalau bisa mereka agak kelahi nih gitu kan. Jadi ada perbedaan gitu kan, sehingga kita nggak, kalau dia diam-diam aja nih kita takut. Kan gitu. Kalau bisa dia ngomong terus, beda terus. Jadi makanya saya tuh kadang-kadang ngelihat misalnya DPR ngeritik kita gitu. Tapi bilang, "Bang, lebih banyak lagi" gitu. Karena memang tugasnya DPR ngeritik kita gitu loh. Lebih banyak. Didengar nggak tapi? Didengar nggak tapi? Diperhitungkan lah Bang, DPR Bang. Ya kan? Kita kan bisa di RDP satu-satu nanti dapat dengan pendapat. Iya. Cing. Jadi mau nggak mau. Misal bahkan ini lebih lucu lagi. Kadang-kadang saya harus bela presiden menghadapi Masinton.
Ya. Yang dari PDIP yang dukung presiden. Ya. Ya saya bilang, tapi memang begitu harusnya. Kadang mungkin selama ini kita ngelihat koalisi dukungan tuh diem-diem aja, nggak gitu. DPR harus kenceng gitu loh, harus sangat sama presiden gitu. Nggak dimarahin nggak tuh kalau misalnya dari Mas Hinton ya misalnya Mas Hinton ya? Masih ngeritik-ngeritik aja. Dimarahin nggak sih sama ininya? Masih jalan aja kritikannya, jadi kan nggak ada masalah berarti. Sebenarnya bisa aja ya. Bisa aja kalau pengen baku atur, tapi kan ini orang nggak. Kita nggak ada nahan-nahan. Silakan kritik. Rocky Gerung tiap hari ngeritik aja masih diundang ke nikahan gitu kan. Jadi ya tetep ini harus ada, Cing Abdel. Maksudku kalau seandainya politisi, pejabat udah nggak mau dikritik itu bahaya sekali. Nah itu kita lagi nahan itu. Jadi kita kayak bertahan terus, kritik terus gitu. Ya, walaupun kita nyiapin jawaban nih, jangan tersinggung kalau jawaban kita ada gitu loh. Ya, kita kan juga harus ngejawab gitu loh. Jadi ya fair aja kalau menurut aku. Ya. Jadi 3 periode gimana? 3 periode? Iya. Ya. Menurut lo? Ini kalau aku kasih tahu caranya ya. Caranya pasti lewat konstitusi yang diubah. Betul. Ya kan? Nah sekarang tanya ke partai-partai di DPR, mereka akan mengubah atau gimana? Kita kan nggak tahu. Presiden kan nggak ada. Emang presiden bisa ngatur partai? Bisa. Nggak bisa. Ya. Dia aja, mohon maaf, dibilang petugas partai. Bukan saya ngomong loh ya. Ya. Cing Abdel loh ya. Makasih loh Cing. Nah jadinya apa namanya? Ya kalau mau ya kita nggak ada pernah mikirin gitu, nggak ada pernah dari kita. Ya. Tapi kalau dari jawaban lo secara sosok setuju ada seorang dengan kapabilitas seperti Jokowi memimpin ini negeri ini. Ya kalau memang perlu 3 periode lo betulin dulu aturannya. Ini Cing kalau saya. Karena Cing Abdel, kita mesti sadar bahwa konstitusi itu yang megang DPR. Iya. Dia yang bisa ngubah. Emang pemerintah nggak bisa ngusulin perubahan segala macam? Bisa, undang-undang. Tapi kan kita nggak ngusulin. Kita nggak ada ngusulin gituan. Jadi kalau Cing Abdel mau bertanya jawabannya, ya DPR lah tempatnya sebenarnya. Tapi sebagai pemerintah setuju nggak? Kalau ada usulan kita taat konstitusi, presiden berkali-kali ngomong kan, saya taat konstitusi, saya patuh sama konstitusi, saya patuh sama undang-undang. Apalagi jawaban yang diinginkan? Berarti semuanya di DPR nih. Ya patuh sama konstitusi aja kita. Mekanismenya ganti konstitusi lewat DPR. Ya itu kan lumayan tuh. Misal kalau kita hitung-hitung ya. Iya makanya gue tanya, sebenarnya keburu nggak? Sampai 2024 nih. Dia kan 75% ya? Iya. Puas? Enggak, bukan. 75% vote. Oke, Di DPR tuh ada sekitar 560-an. Iya. Kalau dari angka sekarang sih menurut aku agak skema hari ini dengan 3 Demokrat PKS di luar, PAN udah gabung, nggak semudah itu. Hah? Nggak semudah itu. Kok jadi nggak semudah itu? Ya nggak mudah lah. Kan kita nggak tahu orang-orang yang di dalam itu apakah masih satu ini. Ya aku nggak tahu lah partai di DPR, mereka yang lebih lihai lah. Pak, nanya Pak. Nanya apa, Mas? Kalau taat konstitusi ngapain bikin acara di GBK, Pak? Gini. Jadi pas di bawah setnek lagi tuh GBK. GBK tuh punya setnek loh. Oh iya. GBK punya kompleknya itu punya setnek. Makanya nanya buat apa bikin acara di GBK? Gini. Itu acara pemerintah bukan sih? Bukan, relawan. Suka nggak suka relawan. Relawan. Suka nggak suka Cing Abdel. Karena yang tadi aku omong, dia nggak megang partai, bukan ketum. Presiden Jokowi terima nggak terima adalah presiden yang membangun kerelawanan dengan baik. Iya, betul sekali. Ya kan? Setuju. Dengan relawan. Iya. Nah, masalahnya hari ini orang-orang itu gini loh. Aku tuh gini lah. Kita tuh bahagia atau kita kaget kali ya ngelihat presiden yang dimiliki sama semua orang. Relawan merasa memiliki, PDIP merasa memiliki, Golkar merasa memiliki, bahkan oposisi pun nunggu jawaban Presiden Jokowi. Ya. Ini kan agak aneh nih. Orang yang mau selesai di masa pemerintahannya masih dianggap, masih ditunggu. Jadi kita mungkin kaget sama model presiden yang begini. Nah, jadi relawan merasa memiliki Pak Presiden, bikin acara, presiden datang, yang udah direncanakan berhari-hari, waktunya tidak tepat. Ya, nyari waktu presiden kan nggak gampang. Ya, maksudnya presiden kan juga punya agenda-agenda lain gitu loh. Ya, jadi ya menurutku itu adalah bentuk di mana Pak Presiden Jokowi dirasakan dimiliki oleh semua orang, bukan cuma punya partai. Dalam derajat tentu bukan cuma milik PDIP gitu. Gimana, Mas?
Setuju? Kurang puas, Pak. Apakah itu jawabannya? Jawabannya terlalu diplomatis, Pak. Kayak gini, Masa yang bikin kan rakyat, Pak. yang bikin kan relawan. Ya. Relawan. Jadi ya suka nggak suka ya. Masa yang bikin rakyat, Pak? Rakyat yang ngurus-ngurus izin ke GBK, Pak. Oh kan bisa. Bisa. FIFA, Pak. GBK kan milik publik, Publik. fasilitas publik. Fasilitas publik, SOP-nya ada, bisa Iya. dicek. Bisa. Bisa ya. Iya. Bang Boris juga mau bikin kumpul relawan di GBK juga bisa. Tapi kan 70% dari kapasitas ini yang beredar ya, maksudnya bikin sesuatu yang kemarin baru rusuh si berdendang bergoyang karena terlalu banyak orang yang datang, sampai ada banyak aturan-aturan mau bikin konser harus sekian persen dari kapasitas. Nah di GBK tidak melakukan itu. Kayaknya nggak full juga kan? Kan klaimnya ratusan ribu. Klaim sama realita kan sering beda, Cik Abdel. Oke, beda Bang Di Boris. macet, Pak, jalan di GBK, Pak, di depannya Pak Sudirman, Pak, bos-bos pada parkir, Pak, di Pulau Gadung. Kalau itu mah bukan cuma itu aja yang bikin macet Bang Boris. Banyak acara lain yang bikin macet ya. Iya. Tapi ya itu maksudnya relawan dengan tindakan-tindakannya sepertinya tidak rela. Tidak rela? Tidak rela. Gue pada saat ininya relawan, tapi begitu jadi, gue dapat apa dong? Ya kadang ya kita kan nggak tahu orang-orang ini masuk itu pengennya apa, ya kan? Jadi ya di situ ya aku lihat ya presiden dan ya tim ya menteri dan lain-lain itu mencoba mengorganisir itu gitu. Yang paling penting kan nggak ngelanggar aturan. Iya, memang Itu tidak aja. melanggar aturan. Ini sebagai anak muda yang pernah protes terhadap sesuatu yang terjadi yang tidak masuk di logika mahasiswa sebagai BEM. Terus sekarang ngelihat sesuatu yang secara logika. Contoh. GBK. Kan izinnya ada. Iya, seperti itu. Sama juga orang-orang yang di lo bela dulu juga. Izinnya ada, satu. Ya, Prosesnya dilakukan dengan ya sesuai SOP. Iya. Ketiga, bayar mungkin. Iya, ya kan? pasti lah. Masa nggak bayar? Masa nggak bayar? Gila Itu kali. kan bisa cek sama Dirut GBK. tuh. Iya. Yang keempat, ya mereka, ya ini juga. Ini kan karena yang ngumpulin relawan politik. Pasti yang dicuplik bagian politik. Oke. Padahal kan di situ kan banyak juga presiden cerita IKN begini, pembangunan kita begini, hilirisasi nikel kita begitu. Tapi kan lagi-lagi politiknya ini yang dicuplik, ya mau nggak mau kan, itu konsekuensinya. Ya. Ini posisi lo sih yang membuat sedikit agak ada dinding untuk gue ngelihatnya Enggak, gitu ya. orang bilang gue berubah, Cing. Tapi menurut gue enggak, gue lagi bekerja. Lo beradaptasi ya. Iya, gue lagi bekerja. Bisa jadi, mungkin kawan-kawan yang harus berubah ngeliat gue gitu. Ya. Tuh, Bang Boris. Beliau lagi bekerja. Pekerjaannya menuntut itu. Sama kalau kita lagi stand up. Ya kita harus lucu lah apapun. Berarti pekerjaannya memang mengharuskan perubahan diri ya, Pak ya? Kerja apapun, ya nggak? Kerja apapun ya. Iya, gua setuju, Cing Mas. Abdel waktu megang gituan harus soleh gitu kan? Iya, Waktu Mama Dede kan? pada saat itu. Iya kan? Pada Harus saat soleh. iya. Iya, Pada menjiwa. saat kita menjadi stand up comedian tampil kita harus lucu. Iya, padahal mungkin aslinya enggak gitu kan? Betul, di belakang ya Lagi, kita Pak, berarti kalau jadi politikus nggak bisa jadi diri sendiri dong, Pak. gimana? Bisa. Kebetulan kita nih wawancara ada penontonnya baru kali ini nih. Wawancaranya agak kritis. Iya. Bisa lah, kenapa enggak gitu? Bisa, tapi lagi-lagi. Nah, ini nih Bang. Kita berada dalam sebuah sistem. Jadi, ini teorinya teori Bang Cing Abdel mungkin dengar. Anthony Giddens, Apa dia strukturasi. bilang? Ya. Jadi, ada agent di dalam sistem, dia harus bisa mencapai apa yang dia inginkan. Pak Presiden Jokowi, kader PDIP. Dia berada dalam partai PDIP. Ya. Berada dalam koalisi Ya. PDIP. Dia punya koalisi dukung dia jadi presiden. Apakah dia bisa ngatur Nasdem? Nggak bisa. Nasdem punya ketum, Ya. namanya Pak Surya Paloh. Dia bisa ngatur Golkar? Nggak bisa. Ada ketum namanya Pak Erlangga. Nah, jadi dulu itu kan perdebatannya gini Bang. Apakah struktur yang penting atau orangnya yang penting? Nah, ditengahi dengan Giddens bilang pada akhirnya ada strukturasi yang bisa membuat orang itu bikin perubahan sesuai dengan dirinya ketika berada di dalam sebuah sistem. Nah, kira-kira gitu teorinya.
Nah, dalam hal ini kalau menurut gua, memang dalam politik suka nggak suka kita harus berdiri dari banyak kepentingan, banyak supporter, banyak donatur. Donatur ada ya? Ya, karena kan ada juga donatur politik, Iya. banyak relawan. Nah, jadi kalau politisi yang pengen entertain itu semua bisa, tapi kalau politisi yang pengen tidak entertain itu semua bisa juga. Jadi tergantung kemampuan dia aja. Apakah dengan jadi diri sendiri itu bisa menang, atau dengan jadi diri sendiri nggak jadi apa-apa gitu. Pada akhirnya kan politik menuntut kemampuan kita untuk membangun titik temu itu. Jadi diri sendiri disingkirkan, Pak. Mungkin aja disingkirkan, mungkin aja. Tapi bisa jadi. Banyak contohnya, Pak. Siapa tuh? Diri sendiri disingkirkan banyak, Pak. Gitu. Ya mungkin jadi diri sendiri terlalu mencintai diri sendiri kali. Ya. Karena kan suka nggak suka kita nggak dalam fans club ini yang untuk membahagiakan semua orang apa gimana. Ya. Jadi ya Bisa jadi diri Bisa. sendiri ya. Valdo Maldini yang jadi diri sendiri ya seperti inilah. Diri sendirinya gitu. Kan beda-beda kita juga. Ya kita nggak tahu emang ternyata seperti ini dirinya gitu. Dan ada jalannya juga. Cukup, Pak. Tadi dari BMFH Unpar, Pak, yang nanya, Pak. Oke. Sekarang dari mana lagi ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi FH Unpar aja yang mau nanya, Pak. Iya. Oke, kalau bisa di Setnek itu kerjanya apa sih? Setnek itu kerjaannya sebenarnya? Setnek itu kalau berdasarkan undang-undang ya, Iya. itu mempersiapkan segala hal untuk presiden, lebih kayak ngurus dapur lah. Kayak di daerah tuh kayak sekda lah. Oke. Nah, gampangnya ya. Oke. Namanya gitu. Tapi yang aku lihat menjadi supporting di presiden. Kan presiden ada dua nih, kepala negara, Kepala pemerintahan. kepemerintahan. Nah, kita menengahi itu. Bahkan kita lebih heavy di presiden sebagai kepala negara. Oke. Apa bedanya? Kepala negara. Kalau kepala dengan- pemerintahan kan kabinet. Oke. Ada seskap. Ada seskap di situ ya. Ada seskap. Walaupun dulu seskap itu bagian dari Setnek. Oke. Nah, jadi dilepas gitu. Dan lebih fokus ngurusin kabinet kan. Nah, jadinya ya tugas kita ngejagain presiden untuk tetap menjadi stay di konstitusi, membantu dan mensupport presiden untuk kerja-kerja kenegaraan, Oke. membantu dan mensupport presiden dalam derajat tertentu menghadapi politik agar tetap jadi negarawan gitu loh. Iya. Jadi tugas kita di situ. Konkretnya deh, misalnya ada dua kegiatan yang sama. Itu Setnek berpengaruh besar untuk kegiatan mana yang didatengin? Dengan segala Kadang-kadang pertimbangannya. Atau tergantung. Kata- GBK nggak, Pak? GBK lagi bukan. Ada dua kegiatan. Atau gini, atau Pak Jokowi yang ngomong, gue pengen datang ke sini lo atur dah. Atau gimana? Ya itu kan ada tim protokol sekretariat presiden yang ngatur. Itu di bawah Setnek. Setnek juga Di bawah kan? Iya, maksud gue nih, Di bawah Mensesnek. segala kegiatannya itu atas perintah presiden atau si Setnek yang Ya kita ngasih opsi-opsi, Opsi-opsi, ya. opsi-opsi, nanti presiden yang pilih lah. Pertimbangan-pertimbangan kita kasih. Oke. Dan dalam derajat tertentu ya kita juga menjaga itu terjadi. Dan bahkan dalam derajat tertentu, kalau saya bagian ini nih, Cing, bagian mengkomunikasikan ke publik. Oke. Jadi ibaratnya kalau gampangnya kayak restoran, owner restorannya Pak Presiden, chefnya Pak Mensesnek, aku waiternya. Oke. Ya kalau ditanya publik, ditanya media, datang ke YouTube, menjelaskan A, B, C, D gitu. Walaupun sebenarnya semua jawaban saya ini juga Mensesnek juga tahu gitu loh. Karena dia yang meramu, karena dia Iya. chefnya ya. Jadi ya kayak gitu skemanya yang bekerja. Lo ada nggak yang lo secara pribadi nggak setuju? Enggak Tapi sih. lo harus menerangkan kepada orang tentang sebuah kebijakan atau tentang sebuah apa gitu. Jarang sih, Cing. Karena aku ya lagi bekerja kan. Iya. Kalau lagi bekerja kan kita tahu gimana cara posisinya. Kalaupun ada ketidaksetujuan lo di internal gitu. Atau lo Iya, kalau aku sih pasti nanya, Pak, mohon maaf nih pertimbangannya begini nih. Pak, mohon maaf nih ini akan terjadi begini. Mohon maaf nih, Pak. Tapi kalau bos sudah oke ya kita jalan lah. iyalah karena kerja. Kerja. Iya. Kalau si jubir itu artinya sekarang secara struktur seperingkat dengan eselon 1. eselon 1 umur 32. Lu banyak yang ini dong. Apa tuh? Nyikut-nyikut. Karena mungkin main di area yang agak rumit ya. Pak. Jadi nggak ada yang mau.
Iya, maksudku nggak terlalu inilah. Ya areanya area komunikasi publik kan agak membutuhkan endurance sih. Ya. Kesabaran, latihan. Ya, ya. Gue mau Anak BEM mau pulang dulu. Oke. Ini siap. Yang rajin ya. Iya, iya, iya. Emang rumit ya posisi lo? Ya menurut aku ini tidak mudah sih, Cing. Butuh kehati-hatian, butuh latihan, butuh pemahaman yang cepat, dan dalam jangka tertentu menjawab dengan cepat kan. Betul. Ya, aku kebetulan latihannya sejak 2012 jadi ketua BEM, bahkan lebih jauh lagi. Sebelum ketua BEM UI, aku ketua BEM fakultas, ketua himpunan di fisika. Himpunan jurusan. Iya, jadi kerja debat mulu. Emang udah biasa. Udah biasa dialektika. Iya, iya, iya. Menerima. Berarti kalau orang bilang, Waldo, ya saya sejak 2010 kerja debat mulu, Cing. Iya. Ini nggak orang ujuk-ujuk yang bisa kayak begini. Kerja keras emang. Iya. Latihan tiap hari. Menerima hujatan, menerima pandangan yang Apa berbeda. sih nggak jelas kan? BEM sering digituin sih. Iya, 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 iya. Gitu. Ini mati nih. Nggak disetujuin apa gimana? Oh, ininya doang yang mati, monitornya doang. Iya, iya. Tapi kalau untuk anak muda yang pengen berpolitik, keasikan berpolitik itu apa sih? Kalau yang udah lo rasain, keasikan berpolitik. Ini asiknya, menurut aku sih gini, Cing. Ini cara paling cepat untuk ngubah banyak hal. Berpolitik. Oke. Dengan satu teken itu, misal wali kota itu bisa nyelamatin satu kampung. Benar. Benar. Iya kan? Ya. Jadi, dan ujung-ujung semua karir kita, menurutku, politik. Pada akhirnya ketika udah tinggi sekali, akan ketemu sama politik. Jadi waktu itu aku masuk di usia 25. Masih kerja, masih bisnis, masih bersosial. Aku memutuskan resign dari semua di usia 27. Oke, untuk masuk politik. Benar-benar main total ya. Oke. Jadi benar-benar jadi politisi murni gitu. Iya, iya. Nah jadinya ketika jadi politisi murni itu kayak memilih untuk, ya misalnya waktu aku bikin kegiatan sosial misalnya, ngumpulin duit miliaran lah untuk kampung gitu. Tapi gubernur megang 7 triliun. Jadi duit aku nggak akan cukup gitu loh untuk bantu orang. Misalnya waktu itu juga profesional, tetap aja kebijakan-kebijakan itu diatur sama yang di Senayan, di pemerintah. Jadi pengusaha juga gitu. Harus ikut sama peraturan-peraturan yang dibikin sama itu. Para pejabat ini, politisi. Jadinya ujung dari semua pertempuran kita ini ya politik. Nah, aku memilih masuk lebih cepat. Oke. Nah, tapi untuk teman-teman anak-anak muda nih, Cing. Ya. Kalau aku bukan motivator politik ya. Ya. Jadi kalau nggak yakin-yakin banget, jangan masuk politik. Karena? Berat. Tapi kalau udah masuk, jangan balik kanan. Oke. Jadi aku nggak bilang ini enak apa enggak, ini berat gitu. Tapi kalau udah masuk, ya tugas kita bertahan. Oke, begitu lo mundur dari segala macam, terus kehidupan sehari-hari uang dari mana? Mantap. Makan tabungan. Tabungan? Iya. Mantap, kebetulan istri juga ada penghasilan lain gitu kan. Dan sekarang kan aku istri lagi sekolah kan di Amerika, S3, anak juga di situ. Ya pada akhirnya ya pilihan-pilihan ini harus diambil gitu loh. Bahkan harus kayak apa ya, jarak jauh, long distance marriage gitu kan. Karena istri juga harus berkembang kan. Dia kebetulan dokter, lagi ambil S3, anak juga sekolah di situ akhirnya pakai beasiswa, alhamdulillah ya, Cing ya. Jadi di fase anak-anak muda hari ini yang pengen jadi semua, pengen validasi semua, jangan pernah menganggap bahwa ini akan bisa dilalui dengan mudah gitu loh. Iya. Harus berdarah-darah sih. Yang gue pikirin memang tuh dapat duit dari mana kalau main di politik? Ya kalau saya untuk kehidupan sehari-hari ya. Di partai digaji gak sih? Di partai enggak. Di partai kan lebih ke kerelawanan kan. Oke. Ya tapi kayak waktu itu kan aku exit juga ada bisnis-bisnis jadi komisaris, jadi apa. Jadi ya mengubah lifestyle aja. Yang dulu. Tapi itu dapat komisaris karena bisnis. Pergaulan politik. Bisnis. Waktu itu kan 25 ke 27 aku bisnis. Jadi ada beberapa bisnis yang aku bikin gitu. Jadi ya mungkin dulu sebelum jadi politisi bisa liburan ke luar negeri 4 kali sehari gitu. 4 kali sehari, 4 kali setahun gitu. Karena bisnis kan. Nah, tapi kalau udah berpolitik ya menghemat.
menghemat. Dan di politik kan di Indonesia memungkinkan kalau ada donatur. Iya. Ada donatur, ada supporter, fundraising juga bisa. Kalau donatur itu apa yang timbal baliknya apa? Nah, tergantung cara kita ngedil sih, Cing, kalau menurut aku. Oke. Kalau kita bisa ngedil bahwa Bapak support saya aja, tapi saya nggak akan jadi tangan kanan Bapak ya gitu. Ya tergantung cara kita ngedil ya. Ada yang mau tuh? Ada aja, Cing, banyak orang baik. Apalagi kalau, ini menurut gue ya, Cing ya, mungkin dia ngelihat gua mungkin nggak bisa kayak lu nih bro, kata dia. Ya. Tapi ya udah, gua bantu lu. Ini silakan untuk operasional lu. Ada juga yang kayak gitu, Cing Abdel. Ada juga orang yang ngasih. Banyak, Cing. Nah, masalahnya di Indonesia kita itu nggak, misal ya kita juga nggak mau itu bikin itu jadi di atas meja tuh. Kalau seandainya pengusaha bisa bantu partai, bantu politisi, dapat pengurangan pajak, itu akan bagus. Karena masalahnya di politik menurut aku adalah soal financial fair play. Iya. Kita kan nggak tahu biaya politik. Iya. Kalau aku tuh ngusulin, kalau seandainya sistem politik, pendanaan politik kita harus kayak financial fair play-nya tuh ada. Contoh, Cing. Karena fase ketika AC Milan lagi kaya-kayanya, Iya. beli pemain banyak-banyak, aku kan keluar AC Milan. Iya. Tiba-tiba nggak bisa main Liga Champion karena nggak kena di financial fair play. Ya. Sama juga kalau bisa di politik juga gitu. Misal seseorang pengen jadi anggota DPRD kabupaten kota, gaji bulanannya 30 juta, take home pay misal. Berarti selama 30 juta sebulan dia akan dapat selama 5 tahun, 60 bulan. Berarti 3 juta dikali 60. 30 juta, 1,8 miliar. Nah, jadi kalau ada yang kampanye melebihi 1,8 miliar, diskualifikasi. Gitu. Biar fair. Ya. Karena kan kalau nggak ada fairness begitu, pasti orang-orang yang mohon maaf, Cing, baru kayak saya, baru memulai, yang mungkin cuman bisa bikin kartu nama, Iya. yang kaya balihonya segede gajah. Iya. Ya kan? Nah, tapi kan kalau aku ngelihat 1,8 M maksimal batas penghabisan ini, bisa jadi aku siapin duit nih, misal kayak aku 1,8 ya. Oke, gua akan bisnis tiap tahun mungkin cari 300 juta. Ya, berarti kan sebulannya itu sekitar 15 juta, ya kan? Untuk ditabung, dia bisa nyalek nanti. Karena jelas, karena kita nggak berani naruh itu di atas meja pembiayaan politik. Coba kalau itu clear, Cing Abdel. Kalau mau jadi anggota wali kota misalnya, oh 5 miliar. Kayaknya keterkenalan Cing Abdel udah 3 miliar nih. Berarti tinggal kerja keras lagi 2 miliar gitu. Jadi kan jelas gitu loh, Cing. Kalau sekarang kan, wah, ngeri. Ya kan? Sekarang yang diatur adalah sumbangan yang boleh berapa. Ya, itu diatur gitu kan. Tapi kan yang paling penting kan kita masuk spendingnya berapa. Kan kita bisa ngukur tuh spendingnya. Bisa jadi spending di duitnya nggak banyak, tapi dia banyak spending di keliling turun gitu. Itu kan bisa dikonversi ke uang. Iya. Betul. Jadi orang-orang pengen masuk politik, dia punya kejelasan nih. Berapa sih duitnya, Dok, kalau pengen jadi DPR RI gitu Iya. kan. Kalau sekarang kan nggak jelas. Belum Berapa lagi sih sekarang rata-rata kalau yang terjadi nih kayaknya 5 minimal deh. untuk DPR? Minimal 5 deh. 5 miliar. Minimal kayaknya. Dan itu berarti harus balik modal di 5 tahun. Nah, kalau soal balik modal kan lain-lain tiap orang ya, Cing ya. Ada yang memang pengen ngabdi, ada yang pengen, ya, oke. pengen dagang Iya, gitu. ya kan ada juga memang orang yang pengen nyari duit. Ada juga. Iya. Ada juga. Tapi kan kalau dia DPR itu kan tempat untuk budgeting kan. Budgetnya 2000 triliun Republik ini. Iya. Pasti kalau orang pengusaha pasti ngeliat itu kayak, oh ini pasar dagang. Maksudnya tempat di mana uang itu diatur. Diatur. Nah, tergantung kalau saya kita di PSI ya pengen nggak kayak gitu. Oke. Semaksimal mungkin buat masyarakat. Sebenarnya sah aja nggak sih kayak gitu kalau menurut secara aturan? Karena kan memang aturannya itu aturannya apa ya? Aturan soal keuangan negara atau apalah gitu ya. Nah, aku nggak terlalu dapet. Tapi biasanya kan kita udah ada KPK, kita udah ada polisi, kejaksaan. Harusnya sih kita perkuat itulah. Untuk kita nggak pengen ada hengki-pengki begitu. Ya. Oke, PSI di 2024 targetnya apa? Menang dong. Ya kan target juga harus logis lah. Ya sampai lah insya Allah Senayan. Di DPR. Sampai insya Allah sampai.
Sampai Senayan kita bikin ribut kayak di DPRD DKI gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah, selamat lah anggaran-anggaran kita untuk dijagain sama kawan-kawan. DKI kan kemarin kita jagainnya total tuh. Betul. Ya. Kalau nggak ada ribut-ribut itu mungkin lebih jadi loss pengawasan. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Kita Dengan akan bikin ricuh DPR sih nanti. Iya. Nah, inilah yang kalau orang dengar kata ricu konotasinya negatif. Sebenarnya ricu yang ribut Kita akan bikin ribut. Ribut supaya bekerja sesuai dengan aturan. Nggak ada yang maling. Iya. Tapi maksud gue sampai sejauh ini di 2022 optimis gak PSI dapat kursi di DPR? Gini Cing Abdel, total caleg di seluruh Indonesia, setiap partai itu harus melengkapi 22.000 orang. 22.000 orang caleg untuk ditarungkan setiap partai. Di 2019, PSI itu cuma punya 3.000 caleg. Jadi 22.000 ini Cing Abdel, kalau seandainya 22.000 orang ini, dia dapat 300 suara per orang, itu kan suaranya total 6,6 juta. Itu lolos tuh 4%. Oke. PSI dari 22.000 punya cuma 3.000, suaranya 2,7 juta. Harusnya secara logika itu kalau kita lengkapin 22.000, nah, gimana tuh? Jadi ya tinggal kita dikali 7 aja tuh. Iya. Yang 3.000 dapat 2,7, kalau 22.000 tinggal dikali 7. Pakai itu hitungan kasar rasionya ya. Iya. Berarti kan itu sekitar 15 juta. Iya. Juara 2. Kan nomor 1 PDIP 20, Golkar 12. Jadi kita akan ngelengkapin itu. Nah, sekarang udah berapa? Ya, udah di atas itulah. Kita udah kerja kok untuk ngelengkapin caleg ini. Caleg dilengkapin. Jadi pada akhirnya game partai adalah game struktur. Iya. Jadi ya kita akan ngapain strukturnya, calegnya, saksi TPS-nya. Jadi ya kayak gitu game partai di Indonesia, struktur. Iya. Kalau dilihat dari hitungan kasarnya ya, dari si calegnya. Uang partai dari mana? PSI? Iya. Donatur lah. Donaturnya ada. Itu dibolehkan memang? Boleh, kan boleh diatur. Tidak terlalu aku lupa angkanya berapa. Ada angka pagu atasnya. Ada ya? pagu atasnya. Pagu atasnya boleh. Boleh. Nah, tapi kan sekarang kan PSI udah punya anggota DPRD. Mereka dapat bantuan politik kan dari negara kan. Oke. Per suara itu kalau nggak salah 1.000 apa 3.000 gitu dikali jumlah pemilih gitu. Aku lupa angka pastinya, mungkin bisa dicek. Tapi ya udah mulai PSI di kota-kota itu menghidupi dirinya sendiri kan. Kayak Jakarta, Surabaya, Tangerang Selatan, Bali, Denpasar, Kupang, Semarang gitu. Udah banyak jadi ya sekarang ya? Kita ada sekitar, ya kota-kota kita banyak lah. Waktu itu kena yang kota gitu. Nah sekarang game kita gimana kita masuk ke kabupaten. Oke, iya. Kalau untuk DKI, optimis banget? Wah kayaknya PSI di DKI agak susah dibendung sih. Agak susah dibendung karena memang pilihan menjadi oposisinya Pak Anies itu memang pada akhirnya pilihan yang tepat. Betul. Pilihan yang tepat. Untuk naikin popularitas ya. Di sisi lain itu bikin Pak Aniesnya juga bisa dapat tempat juga, bisa membuktikan dia punya kerja juga. Betul. Jadi saling membutuhkan. Justru kalau nggak begitu mungkin ya mereka diam-diam aja nih. Betul. Baku atur semua hengki-pengki, susah kita Cing. Gitu. Iya. Karena secara otomatis begitu PSI ngomongin tentang Pak Aniesnya juga akan dapat nama. Iya. Gitu. Apalagi kritikannya bisa dijawab sama kerjanya. Itu bakal dapat nama. Jadi karena memang tugas beliau kerja, tugas kita kritik. Benar. Iya. Sebenarnya kecuali kita gubernurnya ya. Ya, nggak dikritik. Ya kita tunggu kritikan dari oposisinya. Kita bagian yang ngejawab. Iya, kita bagian jawab. Jadi ya tugas kami hari ini mengkritik, nyiapin calon gubernur juga dong. Oke. Ini mau dipindahin nggak mekanisme kerja di DKI oleh PSI ke kota-kota yang lain? Iya, itu kan lagi diduplikat. Di Surabaya juga kenceng, Cing. Surabaya juga kenceng, di Bali juga kenceng, Semarang juga kenceng. Tapi kan suka nggak suka kan 80% pemberitaan tuh di Jakarta. Dan bisa nyebar kemana-mana ya. Iya. Jadi sekarang di PSI nonaktif, kerja di Setnek. Ya, lagi tugas lah. Itu kalau staf khusus itu perpanjang kontraknya berapa lama? Oh enggak, kalau kita menterinya selesai, kita juga selesai.
Atau Bahkan selesai di kalau tengah jalan bisa? seandainya menterinya kena reshuffle, staf khususnya juga berhenti. Oh, Jadi gitu. karena kita melekatnya ke menteri kan, Melekatnya ke menteri. bukan ke kementeriannya. Oke, bukan ASN. Iya, iya. staf khusus menteri kan. Iya, iya. Dan berarti wewenang menteri untuk ganti pun wewenang menteri. Iya, menteri pengen ganti. Ah. Menteri pengen ngelanjutin ya lanjutin. Tapi ya biasanya maksimal 1 periode lah. Satu Cing. periode ya. Ya, ya. Maksimal. Waktu lo didiskusin sama Pak Jokowi juga, Apa tuh? Pak Pratik, Pak, saya mau angkat si Valdo nih jadi ini. Waktu itu sih ya adalah mungkin Pak Pratik yang tahu lah, Cing. Kan Pak Pratik juga mengerjakan kan ya urusan presiden kan. Harusnya tahu ya. Harusnya. Ya, tahu lah. Iya. Tapi umur 32 tahun, ini contoh manusia politik yang berhasil. Lo. Ya tapi ya mudah-mudahan bisa terus mendapatkan keberuntungan tapi kerja keras sih. Iya. Maksudnya keberuntungan itu harus kita hampiri kan. Iya. Keberuntungan udah disebar ya, gimana kita kejarnya itu. Dan lo udah nabung dari sejak kuliah. Kuliah. Dari sejak mahasiswa. Iya. Orang tua nggak ada yang berpolitik, iya. Keluarga juga nggak. Ya, tidak ada gen politik di darah lo tuh nggak ada. Nggak ada. Gede di lapangan sini. Ya. Gede di kasus penggusuran, demo-demo gitu-gitu. Ya. Jadi bisa aja kalau emang pada seneng sama politik ya nggak bisa ada yang ujuk-ujuk jadi. Harus dari mahasiswa ya. Mungkin juga pengusaha bisa, tapi harus dari pertempuran ke pertempuran sih menurutku, lebih tepatnya. Iya. Aku yakin orang yang di profesional juga bertempur mungkin. Pasti. Di bisnis juga bertempur. Iya. Bahkan di komunitas agama pun bertempur gitu. Iya. Jadi pertempuran sih. Iya. Dan pilihannya juga sangat berat ini. Pilihannya sangat berat karena memang uang tidak ada di politik ya. Lo harus nabung dulu. Tapi beresiko ditangkap KPK nanti. Nah, iya, abu-abu lah ya wilayahnya. Janganlah sayang. Betul, iya. Oke, terima kasih Valdo sudah Makasih. di sini. Mudah-mudahan Cing Abdel udah diundang. Semakin banyak orang yang mau berpolitik, terutama anak muda. Kalau lo mau masuk PSI sekarang udah gampang katanya. Udah yang tua juga bukan masalah usia, tapi keberpihakan. Yoi. Kalau lo berpihak ke anak muda, PSI tempat yang tepat karena dia bro dan sis. Makasih Cing Abdel. Ya, terima kasih, sehat terus. Mudah-mudahan semakin banyak manfaat buat semua orang. Thank you, Cing. Sama-sama. Thank you. Oke, kita Makasih, bisa Cing Abdel. ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Mantap.